Masih lama ya? Ma, Celo kebelet. Tunggu bentar, Celo. Gak bisa, nanti ngompol. Ya udah, aku nepi dulu. Celo di semak-semak belakang pohon itu aja ya. Oke. Duh, mendung banget. Mana maghrib lagi. Udah, yuk nanti keburu gelap. Yeay, akhirnya sampai hotel juga kita. Kamu kenapa, Dek? Kok diem terus? Habis taruh barang kita makan malam. Ma, Celo makan bunga. Celo, nggak boleh. Snow, kamu ngerasa Celo aneh gak sih? Cielo, kamu lagi nggak enak badan kah? Yah, udah pulang liburan aja kita. Ya kan emang cuma semalam. Ada-ada aja. Ma, aku mau pipis. Lagi. Snow, kamu minggir dulu deh. Oke. Celo, kamu bisa sendiri kan? Kayak kemarin tuh. Kok lama banget ya? Aku samperin aja deh. Gak ada. Loh, kok? Snow, Celo hilang. Celo, Celo. Jangan panik, kita laporin ke petugas tol dulu. Selamat malam, ada yang bisa dibantu? Anak saya. Mama. Celo. Syukurlah. Ibu ini gimana? Anak sendiri kok ditinggal dari kemarin? Sampai tidur di pos ini loh dia semalam. Iya pak, maaf. Semalam. Maksudnya? Kemarin Celo belum selesai. Mama main pergi aja. Apa? Jadi yang ikut kita liburan kemarin itu siapa? Kalian lupa bawa aku ya? Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Nyampe di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang, dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini benar-benar heboh sampai polisi ikut turun tangan, tapi hasilnya nol. Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang? Lepas kacamatamu. Oke, Ma. Loh, Ma? Mama Celo kok berubah jadi kayak gini? Tenang, semua ini hanyalah ilusi semata. Jangan panik dan dengarkan arahan dari Mama baik-baik ya sayang. Iya, Ma. Diam dan jangan terlalu banyak bergerak. Ada sosok yang sedang datang menghampirimu, Celo. Sekarang juga tahan nafasmu. Celo sayang. Jangan dijawab, dia hanya meniru suara Mama. Wujudnya sangat seram. Jangan sampai kamu berteriak saat kamu melihatnya ya. Celo, main yuk. Balik badan secara perlahan dan keluar dari pintu samping. Mau kemana kamu? Jangan takut, dia hanya berpura-pura bisa melihatmu untuk memancingmu. Teruslah berjalan dan jangan menoleh ke belakang. Sakalah dia dan kawanku habisi. Celo, itu cuma ancaman kosong, jangan pernah takut. Pokoknya abaikan semua gangguan di sekitar kamu dan teruslah melangkah lurus sampai kamu menemukan cahaya putih terang di ujung lorong ya, Nak. Sekarang kamu boleh membuka matamu, Celo. Mama sudah lama menunggumu, sayang. Tempat ini indah sekali. Tentu saja, Celo, ini kan Taman Firdaus. Berarti ini surga dong. Tapi Kenapa, sayang? tempat tadi itu apa, Ma? Jembatan akhirat, salah sedikit saja kamu bisa jatuh ke neraka terdalam, Celo. Apa? Bentar. Surga? Neraka? Berarti Celo udah. Gimana rapot kalian? Celo dapat lagi satu lagi. Nilai Celo nggak ada di bawah 90 loh, Ma. Nih. Elliot, rapot kamu mana? Waduh, merah semua gini. Hayu lu, Koko pasti abis diomelin sama Mama. Astaga, Elliot, kenapa kamu nggak? Yang penting kamu udah berusaha yang terbaik ya, Elliot. Good job. Mama nggak marah? Enggak kok. Nih laptop baru biar kamu makin semangat belajar. Wah, makasih, Pak. Kamu juga hebat banget, Celo. Papa udah beli tiket liburan ke Jepang sama VIP pas Disneyland buat kamu, Cielo. Mama sama Papa nggak adil. Padahal Celo dapat lagi satu. Kalian semua pilih kasih. Biar aku yang ngomong. Cielo,
Cielo, kamu tahu nggak pas hujan akhir? Snow, kamu tolong bangunin si Adat sahur, Gi. Di saat kamu terlelap, Koko nggak tidur. Dia berusaha belajar semalaman suntuk sampai subuh. Dan setelahnya dia langsung berangkat ke sekolah. Elliot. Cielo sadar nggak? Cielo dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Tapi sekalipun Koko nggak pernah iri atas pencapaian kamu. Walaupun Koko kurang secara akademis, tapi Papa ingat dia pernah bilang, Lihat deh, Pak. Keren kan? Ini piala Cielo. Pinter banget ya dia. Edet bangga punya adik kayak Cielo. Cielo, main bareng yuk. Nih, kamu duluan. karena adil itu sama rata porsinya. Malam minggu gabut nih, main apa yuk? Lo tahu nggak? Ada petak umpet yang bisa dimainin sendirian. Namanya Hitori Kakurenbo. Lah, yang satu ngumpet, yang cari siapa? Hantu. Ih, gimana caranya? Pastiin lo bener-bener sendirian. Gak ada siapapun di rumah, termasuk peliharaan. Iya, Jadi, kita harus punya boneka yang lengkap tangan kakinya. Kayak punya lo tuh. hah? Hah? Keluarin seluruh kapas dari badan boneka. Terus isi pakai beras, kuku, dan darah dari pemain. Lalu jahit kembali menggunakan benang merah. Ribet ya. Kasih nama bonekanya, terus taruh dalam baskom yang berisi air di kamar mandi. Oke, Nyalain TV, cari saluran yang gak ada sinyalnya. Siapin segelas air garam di tempat persembunyian, dan matikan semua lampu. Ingat, permainan ini hanya bisa dilakukan jam 3 pagi. Mulailah berhitung. Setelah selesai, pergi ke kamar mandi dan tusuk boneka tadi dengan pisau sambil bilang, kamu yang jaga, aku yang sembunyi, sebanyak 3 kali. merinding ih. Segera lari dan sembunyi. Nanti, kalau ngerasain hal aneh kayak dengar suara langkah kaki, barang-barang berjatuhan, atau TV gonta ganti sendiri, itu artinya dia sedang mencarimu. Mateng. Jika ingin berhenti bermain, carilah boneka itu. Semburkan air garam ke arahnya sambil bilang aku menang sebanyak 3 kali, dan permainan pun dianggap selesai. Serem banget. Gimana? Mau coba main? Ih, Sama dia Pak bayinya perempuan. Tapi maaf Pak, kami tidak bisa menyelamatkan ibunya. Hari terburuk sekaligus hari terindahku adalah ketika kau lahir ke dunia ini, Juliet. Kau sempat terbangun di malam hari karena lapar. Bapak selalu ingat pertama kali kamu manggil Bapak. Selamat ulang tahun, Juliet. makasih Bapak. Kau sangat menyukai boneka pertamamu. Matanya besar. Rapopo, Juliet, rapopo. Bapak, Juliet takut bobo sendirian. Temenin Juliet bobo ya, Pak. Makasih, Bapak. Juliet sayang banget sama Bapak. Petir adalah hal pertama yang paling menakutkan untukmu. Iki bekalmu, dimakan habis yo. Makasih, Bapak. Aku masih ingat pertama kali mengantarkanmu ke sekolah. Pak, Juliet berangkat sekolah dulu ya. Juliet, iki. Nggak usah, Pak. Juliet mau makan di kantin. Oh ya, nanti juga Bapak nggak usah jemput ya. Juliet bakal antar pulang sama teman Juliet kok. Oke, dah Bapak. Waktu berlalu begitu cepat, dan putri kecilku sudah mulai beranjak dewasa. Aku ingat pertama kali saat kau gagal tes ujian masuk perguruan tinggi. Kau menangis semalaman tanpa henti. Es krim. Dan di hari pernikahanmu, kau cantik sekali seperti ibumu. Lalu kau tersenyum sambil berkata, Terima kasih, Bapak. tanpa kamu tahu kalau bapaklah yang harusnya berterima kasih. Karena kehadiranmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup bapak. Udah liburan nih, kita kemana yuk? Nginep di villa aja, mau nggak? Boleh, boleh. Oke, kita cari di internet ya. Ini gimana? Mana? Bagus tuh, murah lagi. Berangkat. Ih, kok macet sih? Mana udah mau gelap lagi. Guys, aku mau muntah. Plastik mana plastik? Akhirnya sampai juga. Capek banget. Aku mau rebahan dulu. Sekringnya nggak turun. Fix mati lampu ini. Gelap-gelap gini, kita bareng aja ya tidurnya. Iya, di lantai 2 aja yang paling gede kamarnya. Aduh, dingin banget sih. Pada udah tidur. Yang ini mayam. Yang ini juga mayam. Jangan kesini. Yang ini mayat. Zoe, kamu kenapa? Tadi ada anak cewek di jendela situ. Gak ada, lo cuma mimpi buruk kali. Tapi... Udah, coba tidur lagi aja. Aku ngantuk nih, nyetir seharian. Pagi. Laper nih, kita cari sarapan yuk. Yuk. Ada nasi uduk tuh. Mau berapa bungkus, Dek? 3, Bu. Kalian pasti orang kota kan? Logatnya beda. Iya, Bu. Kita dari Jakarta. Oh, tinggal di mana?
Di villa, Kak. Hah? Kalian tidak takut apa? Kenapa emangnya, Bu? Di villa itu pernah ada kejadian. Anak perempuan meninggal. Jatuh dia dari jendela balkon lantai 2. Apa? Jangan-jangan jadi yang semalam itu. Aku tahu, kamu cuma pula-pula kan? Guys, ya ampun, sorry aku telat. Udah lama banget kita gak ketemu, apa kabar? Baik, kalian gimana? Kangen deh. Gue sih gini-gini aja. Dulu ya Nyoh, lagi bunting lagi dia. Hah? Serius? Luna boleh pegang nggak? Boleh kok. Selamat ya Juliet. Nendang dong, jagoan ini kayaknya. Perasaan lo bunting mulu, tokcer bener sih Snow. Kamu masih kerja di Arkadia, Luna? Iya nih, aku baru balik dinas, langsung berangkat ke sini. Wih, tas lo bagus banget lo Luna, pasti mahal ya? Oh, ini Luna nabung-nabung tahu. Baru segitu doang aja udah bangga. Sombong banget sih kamu, Luna. Ah, elah, kayak lo sanggup beli aja. Enak aja, bukan Mimi gak mampu beli. Cuma Mimi tuh gak suka sama tas yang ala-ala cewek gitu. Kalian kan tahu dari dulu selera Mimi tuh yang kayak cowok banget. Kalau yang menye-menye gitu sih, sorry, Mimi gak level. Siapa yang undang siluman ubur-ubur sih? Gak tahu. Amit-amit cabang bayi. Kamu lagi sibuk apa sekarang, Juliet? Aku cuma sibuk ngurusin anak di rumah, Luna. Soalnya si kembar Elliot sama Cello itu masih nakal banget tingkahnya. Makanya, kamu tuh harusnya menikmati masa muda. Bukannya nikah cepet-cepet. Kenapa? Takut gak laku ya? Jangan sampai tumutku sebelum pakai botol sirap ya. Sabar, Tifa, sabar. Ternyata setelah beberapa tahun berlalu, kalian tambah payah ya. Luna cuma jadi budak kantoran. Juliet jadi pembantu di rumah sendiri. Terus kamu, Tifa, aku denger tadi kamu gini-gini aja. Berarti kamu gak kerja dong jadi beban keluarga. Apa cuma Mimi ya satu-satunya yang berhasil sukses menjadi orang hebat? Oh, emangnya jadi pelakor itu hebat ya? Baru tahu. Kamu itu alih-alih simpanan pejabat Pertamingkem yang kena kasus korupsi sampai 1 kuadriliun kan? Kalian tuh jangan fitnah ya. 1 kuadriliun? Maunya banyak uga. Kalau dibeliin somai dapat berapa ya? Terus siapa bilang Tifa pengangguran? Dia berhasil ngejar mimpi aja di konten kreator loh. Abah iya, palingnya kecek-kecek. Nih, kamu lihat sendiri.